Baik, sahabat Tugas TV, tadi bincang-bincang dengan Pak Lurah sangat luar biasa sekali dan sangat luar biasanya lagi. Ini kopi ini saya sampai disediain dua, saya lupa ngasih tahu ke sahabat Tugas TV ya. Jadi memang Lurah ini kelihatan dari nama doang. Oi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh pemirsa. Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tugas TV, salam sehat semua buat teman-teman Tugas TV. Di pagi hari yang cerah ini saya berada di salah satu kelurahan, apa namanya kalau nggak salah Kelurahan Deringo yang ada di Kecamatan Cinangki. Sepertinya saya lihat sini, saya mau gerbek kelurahan ini, tapi kayaknya kondisinya sepi nih. Daripada penasaran seperti apa kegiatan di di peraturan PPKM darurat ini, seperti apa kegiatannya, juga apa saja kegiatan sehari-hari yang dilakukan di kelurahan. Ayo sama-sama kita lihat. Assalamualaikum. Maaf mengganggu nih Pak Lurah. Ya. Luar biasa. Iya. Lagi sibuk kan? Enggak. Sahabat Tugas TV, ayo kita langsung gerbek ini. Tadi saya ngeliat di depan Pak Lurah. Siap. Kok sepi amat, ternyata tetap ada kegiatan tapi ya. Oh, kita Kalau- baru selesai apel kesiapan pelayanan. Oh, apa jam berapa Pak Lurah? Jam 8. Oh, ternyata tadi pagi sudah apel sahabat. Kayak saya ketinggalan nih ceritanya. Kayak boleh ngobrol-ngobrol Pak Lurah? Boleh, siap. Nggak ganggu ya? Enggak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu di acara Lugas Gerbek. Kali ini saya menggerebek salah satu Pak Lurah yang tampan, sahabat Tugas TV, yaitu Bapak Kelurahan di Deringo. Dengar-dengar namanya ini menyeramkan namanya ini, tapi cool ternyata pas saya ngeliat aslinya. Namanya kalau nggak salah Edi Cobra. Wah, luar biasa ya. Daripada penasaran, sahabat Tugas TV, langsung aja kita tanya-tanya seperti apa sih kegiatan di masa PPKM Pak Lurah ini, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Langsung aja. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Pak Lurah. Ini saya buka masker dulu apa ya Pak? Sambung aja, Pak. Iya benar. Soalnya udah vaksin ya Pak ya. Siap. Jadi memang sahabat Tugas TV ini, Pak Lurah, saya baru datang, ini langsung waduh banyak makanan begini, bingung saya jadinya, jadi enak gitu ya. Bukan jadi enak nih Pak Lurah. Kalau boleh tahu nih Pak Lurah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan yang memang nanti akan saya tanyakan ke Pak Lurah, baik kegiatan di sini di masa PPKM atau kegiatan sebelum PPKM. Tapi sebelumnya silakan Pak Lurah memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Tugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Wanju dan juga Kang Dede. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya kaget ini. Waduh, digerebek. Jadi, kalau digerebek itu biasanya kesannya kayak maling gitu. Tapi alhamdulillah, ini kan karena ingin perkenalan dan sebagainya, kita awali dengan perkenalan. Nama saya Edi Putratullah, sarjana hukum. Jadi alhamdulillah pada sudah 2 tahun ini lebih ya, 2 tahun lebih kan menjabat 2 tahun lebih menduduki jabatan sebagai Lurah Deringo. Alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih amanah dan dikasih kepercayaan. Mudah-mudahan saya bisa amanahkan gitu. Jadi itu saja kan mungkin ya perkenalannya. Siap, ini langsung ke pertanyaan nih Pak Lurah. Siap. Jadi saya rada-rada risih juga nih, soalnya ada kobra-kobra yang takutnya berpisah. Oke Pak Lurah, ini saya mau nanya ini kegiatan apa saja Pak Lurah yang ada di kelurahan ini, terus di masa PPKM ini kedisiplinannya makin ditegaskan, apa memang sebelum itu memang sudah ditegaskan kedisiplinan di kelurahan sini? Silakan Pak Lurah. Ya, jadi alhamdulillah kita kegiatan di Kelurahan Deringo diawali dengan apel Apel pagi ya.
bukan apel pagi kan. Oh, Tapi kita ada bahasa apel kesiapan pelayanan. oh, apa itu Gitu. siapa pelayan? Jadi harapan saya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Jadi sebelum masyarakat datang kita harus siap. Jadi makanya kita setiap pagi itu meskipun itu COVID, dari sejak awal COVID sampai hari ini juga kita tidak membatasi keterkaitan dengan apel. Karena apel juga kan ada manfaatnya. Ada manfaatnya Jadi, betul. ketika kita baris maka kita juga kan akan terkena sinar matahari. Ya. Nah, awal kita kena sinar matahari itu kan baik. Baik. Ya, Kesehatan. makanya itu yang saya terapkan untuk mendisiplinkan teman-teman kita, staf-staf kita untuk bisa bagaimana tugas pokok kita melayani sehingga harus lebih awal daripada masyarakat. Itu sebenarnya kan tugas saya. Luar biasa sekali. Sahabat tugas ini mantap sekali nih. Tapi ngomong-ngomong gini Pak Lurah, ini saya kalau lewat gitu ya, sama teman-teman suka ada yang kontak. Itu mobil itu kok diem aja, kemana sih? Kok kenapa? Apa rusak atau gimana Pak Lurah? Coba bisa diterangkan nggak? Itu mobil soalnya nggak bergerak-bergerak katanya. Coba gimana Pak Lurah? Ya, jadi selama ini dari dulu kan, sejak saya di Kecamatan Ciwandan juga saya dapat mobil dinas, tapi mobilisasi saya pakai motor. Oh, pakai motor aja. Motor, termasuk juga pada saat saya sekarang menduduki jabatan lurah, saya mobilisasi pakai motor. Kalau yang tidak bersentuhan dengan tugas saya, keterkaitan dengan tugas kedinasan kan, itu saya mobilisasi pakai motor. Tapi kalau dinas misalkan itu baru saya pakai mobil itu. Dan bahkan mobil itu tidak saya bawa pulang kan. Oh, di sini aja. Di sini Pertama aja. kali pantas saya lewat, teman saya pas kebetulan begadang di jam 2, kok di sini aja mobil nggak bergerak-bergerak. Iya. Nah, coba alasannya kenapa sih Pak Lurah? Coba, kenapa? Pengen tahu nih. Ya di sisi lain, pertama ya mobil dinas itu harus dirawat kan. Iya, iya. Ya kalau ya sesuai dengan keperuntukan lah. Iya, betul. Kan. Kalau kebetulan kalau untuk pribadi sih ya ada lah mobil pribadi kan ya. Makanya biar awet. Iya. Tapi memang keliling pakai motor terus dong mobilisasinya. Keliling pakai Mantau masyarakat. masyarakat karena skupnya kecil, paling saya kalau dinas ke provinsi atau ke kota itu baru saya pakai. Ya untuk merawat kan lah. Ya Luar sampai biasa sahabat tugas TV ini kayaknya saya rasa nih awet ini bakal lama nih mobil ini. Oke Pak Lurah nih seru sekali nih sahabat tugas TV. Sekarang ini kan di masa PPKM nih Pak Lurah ya. Terus di masa PPKM ini kegiatannya apakah ada perubahan jadwal atau seperti pelayanannya seperti apa? Gimana Pak Lurah? Bisa dijelaskan ya? ya jadi kita tidak menerapkan pengurangan pegawai karena keuangan kita kan sedikit kan. Iya, iya. Kalau di dinas di mana itu kan banyak lebih dari 50 orang, bahkan itu kan secara aturan harus dikurangi kan. Tapi di kita insya Allah tidak, karena pertama kita langsung melayani masyarakat, yang kedua karena jumlahnya sedikit kan. Iya. Gitu. Terus tanggapannya seperti apa sih menurut Pak Lurah PPKM ini? Tanggapannya seperti apa Pak Lurah sekarang? Ya sebenarnya mah PPKM itu harus dilakukan kan, karena Harus dilakukan. sekarang tuh penyebar COVID itu luar biasa. Kalau naik COVID-nya. Ya sehingga ini perlu dilakukan pembatasan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Kalau kita tidak sadar hal itu, ya maka ya kapan akan selesai Iya, ini. apalagi di zona orange ini ya contohnya. Betul kan, betul. Iya, luar biasa. Sahabat tugas TV jadi minta tolong mungkin dari Pak Lurah sendiri agar tetap terus mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jaga jarak seperti kita nih ya. Betul, Pak Lurah, ya. jaga Jaga jarak. jarak ini. Oke, Pak Lurah nih seru sekali nih. Terus pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh saya tahu nih agak nyelimpang sedikit dari PPKM. Siap. Tentang anggaran dana DPWK, Pak Lurah. Sejauh ini apakah sudah ada gambaran atau memang sudah berjalan anggaran yang sudah diberikan oleh Pak Wali mungkin ya untuk pemerintah kepada kelurahan-kelurahan khususnya di Kelurahan Dringo ini, apakah sudah berjalan atau apakah ada rencana akan dibuat seperti ini, apa sudah ada gitu? Ya. Gimana? Jadi DPWK itu berawal dari musrembang kan. Jadi musrembang itu ya dasar pembangunan di wilayah Kelurahan Dringo. Makanya dengan dengan musrembang itu kita bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, apa yang harus kita lakukan kaitan dengan pembangunan dan sebagainya. Nah, disitulah baru dituangkan. Nah, untuk setelah dituangkan maka itu akan ada skala prioritas. Nah, ini
kita masukkan ke Bapeda dan kota, sehingga ini akan menjadi satu kesatuan kegiatan untuk bisa dilaksanakan di Kelurahan Dringu, Kang. Gitu. Jadi tidak semata-mata kita sendiri kan, harus serapan dari masyarakat. Luar biasa, ini Gitu. sangat luar biasa ternyata. Ya di balik nama Kobra sendiri itu ternyata masalah masyarakat peduli, sahabat Tugas TV ya. Ya. Nanti sama-sama biar sahabat Tugas TV-nya percaya terhadap masyarakat seperti apa. Nanti kita sama-sama survei ke lapangan. Ya, kalau siap tuh berarti kalau Itu yang saya harapkan. nanti itu. kita gerbok juga di masyarakat ya, Pak Lurah ya. Jadi tidak hanya dengan dari Pak Lurahnya saja. Ya, Terus ya. kalau saya boleh tahu nih Pak Lurah, begitu saya datang ada kayak ada hitam-hitam nih mengerikan sahabat Tugas TV nih. Oh. Cuman saya kalau boleh tahu nih Pak Lurah, Iya. dengar-dengar juga Pak Lurah ini suka sekali dengan budaya Banten ini ya Pak Lurah. Betul, Yang ada di betul. Banten ini seperti apa, bisa dijelaskan? Kesukaannya itu seperti apa Pak Lurah? Ya, saya salah satunya saya koleksi golok ya gitu kan, golok. Salah satunya saya tempel di ruangan saya. Ini sebenarnya bukan untuk gagah-gagahan kan, tapi untuk menyampaikan bahwa ini budaya kita loh kan gitu kan. Ini budaya kita, bukan untuk dibaca. Jadi ngebaca penyebutan kan ini gitu. jangan salah paham sobat Tugas TV ya, karena memang Pak Lurah ini sangat suka sekali dengan budaya. Bisa. Banten ini. Nah, Biasa. dan bahkan juga membina pencaksilat di sini juga kan. Oh, membina juga di sini. Membina juga. Biasa. Tadi saya tertutup sama Tugas TV, sekarang akhirnya saya bongkar ini semua. Mikirnya, oke Pak Lurah. Siap, siap, Terus siap. untuk masyarakat sendiri, apakah sejauh ini saat penerapan PPKM ini Pak Lurah sudah memberikan himbauan kepada masyarakat? Seperti apa himbauannya kalau saya boleh tahu? Ya, jadi pertama-tama karena PPKM itu skalanya skala mikro kan ya, jadi RT RW. Jadi saya sudah melaksanakan kegiatan mengumpulkan RW. Jadi sudah kita lakukan itu untuk melakukan PPKM, karena kita meskipun dana itu belum keluar atau dana itu belum ada, tapi kewajiban kita harus bagaimana kita masuk ke masyarakat itu kita push RT RW untuk bisa mobile ke masyarakat kan, termasuk juga Babinsa, Babin Kantimas. Iya. Nah, di sini leading sektornya adalah kasih pemerintahan dan Tibum. Itu kita kemarin sudah melaksanakan itu, dan mudah-mudahan semua sudah bergerak untuk bisa bagaimana membatasi masyarakat keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak tidak penting-penting amat lah kan begitu kan. Betul. Nah, itu. Sangat luar biasa sekali sahabat Tugas TV. Ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya boleh ngopi dulu? Pak Lurah? Siap, silakan. Ini, aduh, Saya juga mau minum dulu nih, karena saya nggak ngopi kan. Iya. So, ini jangan salah sahabat Tugas TV, ini kopinya yang punya kameramen yang ada di belakang ini. Oke, Pak Lurah, Ya. saya boleh tanya lagi nggak? Ya. Sejauh ini dengan sebelum adanya penerapan PPKM ini pasti ada dong yang untuk izin keramaian seperti pernikahan atau ada acara-acara apa. Ya. Itu terus dengan adanya masa PPKM ini berarti kan semakin di stop ya, Ya. untuk keramaian. Nah itu apa Pak Lurah yang disampaikan kepada masyarakat yang sudah untuk izin itu seperti apa tanggapannya dan masukannya? Ya, jadi memang sejak diberlakukannya Perpres Wali Kota tentang PPKM ini, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian kita stop dulu kan. Jadi kita kerjasama dengan Babinsa, Babin Kantimas, RT RW untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Tolong saat PPKM jangan ada kegiatan yang bersifat keramaian. Itu kan. Jadi alhamdulillah warga juga sudah paham, dan ketika ada tadi sampaikan oleh kakak masalah pernikahan dan sebagainya itu dilakukan secara seremonial di KUA gitu kan. Jadi di sini takutnya kita bagi 30 yang namanya keluarga kan. Iya. Ya kan? Jadi perlu juga di sahabat Tugas TV dan khususnya yang ada di Kelurahan Dringu bahwa Ya. tidak bisa ya untuk keramaian. Tidak bisa kan? Paling tidak seremonial di KUA. Ya, Jadi di KUA. begitu ya. Ya, Kelurahan Tugas TV. Terus ini sebelum saya pertanyaan ke selanjutnya ini saya mau nanya dulu nih, julukannya Edi Cobra ini dari mana ini Pak Lurah? Coba bisa terangkan nggak Pak Lurah ini? Coba gimana Pak Lurah? Ya, jadi memang alhamdulillah banyak yang kenal saya. Kadang-kadang ada yang kenal Edinya, yang kenal Edi Cobra, yang hanya kenal Cobranya saja. Ini apa nih Cobra ini? Ya, jadi sudah sejak sekian tahun yang lalu,
Jadi saya mendirikan LSM kan, namanya LSM Kobra. Oh. Jadi Kobra itu Komando Barisan Rakyat Kota Cilegon. Oh, iya. Gitu. Jadi karena saya ketuanya mungkin mengambil gampangnya saja. Iya. Kang Kobra kan Iya, gitu iya. kan. Nah, saya juga bingung ini. Perasaan orang tua saya nggak ngebuburin gitu bahasa kalau bahasa sini kan gitu. Jadi sekarang dikenalnya Lurah Kobra dong ya berarti. Oke, sahabat Tugas TV, jadi biar tahu bahwa memang Pak Lurah ini dikenal dengan kobranya itu adalah dahulunya pernah buat ketua Sampai LSM. hari ini juga saya Sampai masih ada sampai hari kegiatannya ini. sangat luar biasa. Nah ini nyambung nih dengan pertanyaan yang selanjutnya ini saya. Iya. Terus hubungan dengan masyarakat dengan LSM itu seperti apa nih? Alhamdulillah kita selalu harmonis. Harmonis. Ketika ada kegiatan mau musrenbang atau apa itu selalu kita undang. Selalu diundang. Ya mereka kasih masukan ke kita apa yang harus dilakukan oleh kita. Kita sama-sama saling membantu, saling bahu membahu lah gitu untuk kepentingan masyarakat. Karena tujuan kita menjadi pimpinan itu bagaimana membawa lingkungan kita menjadi lebih baik kan gitu kan? Iya betul. Nah itu, jadi oleh karena itu ya saya rangkul semua, yuk bareng-bareng. Iya betul. Kan begitu kan? Luar biasa. Ya ada sekat di antara kita bro. Iya. Ini asik juga nih, saya nggak salah datang ke Gerbek sini. Ternyata dengan santainya Pak Lurah menjawab semua pertanyaannya nih. Hampir semua pertanyaan saya sudah dijawab semua Pak sama Pak Lurah. Harapan saya sih tadi begitu saya Gerbek kebingungan jawabnya apa, ternyata sudah terjawab semua sahabat Tugas TV ya. Jadi ini sebelum saya tutup acaranya, saya pengen Pak Lurah bisa kasih closing statement buat sahabat Tugas TV atau juga himbauan dengan adanya penerapan PPKM. Silakan Pak. Ya untuk masyarakat Cilegon pada umumnya dan wabil khusus masyarakat Lingu, dengan adanya wabah ini mudah-mudahan masyarakat bisa mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk Lugas TV terus jaya, terus berkibar untuk menginformasikan apa-apa yang harus disampaikan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Baik sahabat Tugas TV, itu tadi bincang-bincang dengan Pak Lurah, sangat luar biasa sekali. Dan sangat luar biasanya lagi, ini kopi ini saya sampai disediain 2, saya lupa ngasih tahu ke sahabat Tugas TV ya. Jadi memang Lurah ini kelihatan dari nama doang. Oi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tuh pemirsa, lagi ning apa? Ning gerem kita dipitan. Ning Mas Egit kita agak terakhir. Saya ini terakhir mana? Wah, kelihatan. Jadi pemirsa, teman saya ini waduh sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa. Namanya Bang Edi Kobra. Lajar kita ini kita gemama ulah lemah. Jadi ada pada balik kon. ya jadi ini aduh luar biasa saya. Jadi mau memperkenalkan kopi ini Pak Lurah dikit. Waduh, siap. Wah, tuh nuhun ini. Waduh. Aduh, Mama Yai, aduh Mama Yai. Ini namanya kopi Jawara. Kopi Jawa. Saya Pak Wali Kota, Pak Wakil mau pinikin kabeh. Lah masa Pak Lurah orang mau bikin? Nah, iya. Oh, Pak Wali nih. Pak Edi Kobra atau Lurah Gringo sekarang sudah ngopi Jawara. Alhamdulillah. Jangan khawatir. Mudah-mudahan. Pak Wakil juga jangan khawatir sudah nih. Oke, jadi tadi gini Mama, ini kita lanjut lagi. Saya mau pamit tadinya. Oh tadi lu pamit? Iya. Waduh. Jadi saya mau tadi udah nanya-nanya kegiatan PPKM, kegiatan di sini tuh ternyata sangat luar biasa. Tetap berjalan, justru malah semakin disiplin ya. Betul. Dan yang uniknya lagi ada apel apa tadi? Apel kesiapan pelayanan. Apel kesiapan pelayanan. Setiap hari loh. Setiap hari. Jadi baru dari dapat. harapan saya masyarakat yang mau pelayanan jangan sampai duluan dibanding kita, Mama Yai. Tuh. Wih. Bisa. Ini contoh waduh yang sangat harus ditiru. Iya. Karena kata beliau, sebelum masyarakat datang, kita harus datang dulu. Waduh, luar biasa ini. Jelas. Luar biasa ini. Jadi setiap hari ada ini. Setiap hari. Ya, Terus ada pertanyaannya Mama mau nambahin? Sebetulnya saya emang nggak pernah bertanya. Soalnya Tapi kalau dipaksa nggak apa-apa. kalau dipaksa nggak apa-apa. Terus tanya beda Cuma saya inget gini, malu bertanya sesat di jalan. Betul. Ya. Kalau bertanya-tanya kita sesat-sesat bahkan.
Jadi kebetulan gini, kenal beliau itu semenjak dedikasi ya. Kalau Jadi setelah ditunjukan. ya, semenjak dedikasi, pas anu ngerungu, sekarang sudah jadi lurah, kita alhamdulillah. Berarti lah ya orang anu organisasi ya. Apresiasi. Berteman dengan orang yang Banten. Iya. Oh ya, sahabat Tugas TV, saya mau promosi. Jadi kan kata orang-orang, wah katanya lurah ganteng se Amerika. Kan Amerika nggak ada lurah. Oke, sahabat Tugas TV, perlu sahabat Tugas TV tahu juga, jangan lupa ngopi Jawara pastinya ya, oh ya. Siap, siap. Biar ganteng kayak Pak Lurahnya, sudah terbukti kan? Ya. Ada kopinya dan Pak Lurahnya. Ya, Kan? siap. Nah, dan di sini ada orang ganteng Lah ya Banten. udah sekeluarga udah. Wes keluarga Banten. Oh, ini umat keluarga. Soalnya keluarganya wadon kami, jadi ini ganteng kok. Lah iya. Wadon kabeh. Ada pertanyaan nggak tentang lingkungan bagaimana? Kayaknya sudah semua ya. Semua ya. Saya dengar-dengar kayaknya udah dijawab kabeh. Nah itu makanya. Jadi lamun diulang maning bukan sing ngomongnya bosen. Lah, iya. Itu pemirsa. Jadi- Kayaknya udah jelas lagi. Jadi intinya begini Mama, tadi dari beberapa pertanyaan Ya. sudah dijelaskan oleh Pak Lurah dan sangat luar biasanya. Ini saya gerbek, Ya. semua pertanyaan dijawab. Nggak ada yang kikuk, dijawab semua. Wes. Bingung saya jadinya mau nanya apa lagi. Nah iya, saya tadi mengatakan takon aku mani. Kamu jelas kan loh. Makanya bingung. Makanya pemirsa Lugas TV nanti tonton ini Gerebek Kantor Drimo. Iya. Tonton jangan lupa di channel apa itu YouTube Lugas. Lugas TV. Like and comment. Wah. Nah. Oke, sahabat Tugas TV, itu aja bincang-bincang saya dengan Pak Lurah, Pak Lurah Edi Kobra, luar biasa ya. Jadi memang di kelurahan ini ada yang nama keunikan, yaitu apel kesiapan Pelayanan. pelayanan. Jadi itu memang di sini diterapkan hal seperti itu, dimulai dari PPKN apa sebelumnya? Sejak saya jadi lurah. Semenjak jadi lurah. Sejak jadi lurah. Jadi memang sangat luar biasa. Oke, itu aja bincang-bincang kami. Jangan lupa saksikan terus acara Lugas TV lainnya yang menarik, baik di bidang seni, politik, budaya, dan lain-lain. Baik, sahabat Tugas TV, tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik dengan Pak Lurah. Sekarang kita pengen tahu fasilitas apa yang diberikan oleh Pak Lurah kepada teman-teman stafnya di sini. Ayo sama-sama Pak Lurah ya, Ya. udah dilihatin ya Ya, tempat-tempatnya. ya, Ayo. ya. Nah, ini untuk surat keluar masuk Keluar masuk surat ya. sekaligus penerima tamu untuk lurah ya. Jadi ini juga administrasi absensi segala macam. Jadi Bu Nur inilah sebagai Jenis pelaksana. absensinya maksudnya gimana Pak? Oh iya, Kehadiran atau gimana? kehadiran. Jadi di situ ada kehadiran tuh pertama kehadiran apel kesiapan pelayanan. Yang kedua pagi, kehadiran siang dan kehadiran sore. Oh ada ya Pak Lurah? Ada. Dicatat ya? Dicatat. Luar Semua biasa. sudah Coba kita ada. lihat di sama bukti ya. Coba kita buktikan dulu. Ayo. Kita buktikan Lihat dulu. sahabat Tugas TV. Silakan Lugas TV kita buktikan. Ini adalah apel kesiapan pelayanan. Kalau yang tidak hadir kita kasih contreng. Ini membuktikan bahwa ada yang apel dan ada yang tidak apel, ada yang cuti juga dan ada yang sakit. Ada yang sakit ya, Ya, ya? iya kita buktikan ini. Ini apel kesiapan pelayanan, Kang. Nah, ini untuk apel keseharian. Ada apel, ada kehadiran pagi, kehadiran siang dan kehadiran sore. Kalau misalkan, Kang, Ada lagi kan? kalau tidak hadir, maka kita akan coret juga. Contoh ini pagi ada, siang ada, sore tidak ada kita coret. Tanpa keterangan juga kita coret. Pagi, siang, sore kita coret. Kalau yang cuti tetap kita kasih keterangan cuti. Yang sakit juga kita katakan sakit. Luar biasa. Jadi ada semuanya dicatat ada, ya. Ada dicatat untuk administrasi kita. Kita tidak ingin menyamakan antara yang yang rajin dan tidak rajin. Jadi kita beda-bedakan. Harus dibedakan ya. Iya. Tapi ditegur ya Pak Lurah ya? Ditegur. Luar biasa. Ayo sahabat Nanti- Tugas TV. Nanti lanjutannya tegurnya dari sana lah, Kang. Siap. Yang penting di sini sudah. Sudah merupakan kewajiban kita. Iya, siap. Ayo sama-sama. Ini Ini. ruangan dari kasih pemerintahan dan Tibung, karena ibunya lagi ngurusin spanduk, lagi ngambil spanduk, jadi Lagi ada kegiatan di luar ya? Ya, ada Iya, giat. kita lihat lagi.
Ini ruang kasih kesos, kasih kesos dan ruang kasih ekbang. Kebetulan lagi ada keperluan. Jadi ini makasih nih. Ya Pak. Makasih. Luar biasa nih. Ya. Ini ruang pelayanan. Kebetulan kita lagi mati lampu, jadi kita rehat dulu, tapi tetap pelayanan tetap berjalan kan. Oh, jadi walaupun mati lampu Tetap berjalan. tetap berjalan. Tetap berjalan nanti pada saat prosesnya nanti ketika mati lampu sudah hidup lagi. Diinput langsung. Ya, jadi gitu ya. berkas tetap kita ambil. Masyarakat suruh pulang dulu. Ketika nanti sudah nyala, baru kita kontak. Jadi tidak ada hambatan walaupun Tidak ada hambatan. gas terus. Tetap gas terus. Ini apa nih? Ini ruang perpustakaan kan? Perpustakaannya juga. Ruang perpustakaan. Ya. Jadi alhamdulillah Ringu punya perpustakaan sehingga masyarakat kalau Menunggu. layanan dan lain sebagainya bisa Oh, buat menunggu santai. Iya, luar biasa. buat ngambil nanti nunggunya di luar kan. Oh, Nanti kan luar. COVID gitu. Iya, benar ya, jaga prokes. Di mana lagi? Kalau Nah, Ray? paling di atasnya. Oh, atas ya. Kalau dapur juga ada. Oh, dapur ada juga. Ya. Wah, kita pengen tahu nih. Ini, ini ruang makan kita di sini, tempat kebersamaan. Ini juga ada ruang dapur. Mau dilihat lagi proses masak-masak? Wah, ada masak. Ya, ini masak-masak. Biasa. Jadi di Dringu ini setiap jam 12 siang itu teman-teman makan bersama kan setiap hari. Kompakannya luar biasa sama tugas TV ya. Terus ruangan mana lagi nih kira-kira? Mau apa makannya sama tempe kayak yang penting bersama. Bersamaan. Itu yang perlu dijaga sahabat tugas TV. Gimana Gimana? kata? Juga ada ya. Ini ruang Babinsa, Babin Kantipas. Oh, di sini ada ruangannya sahabat tugas TV. Nah, ini ruang Babin Kantipas. Kita apa namanya sebagai rekan kerja kita sudah kasih ruangan. Nah, ini contoh. Ini biar percaya sahabat tugas TV ya. Orang yang tidak pakai masker tidak dilayani. Nah, Inilah ini. kenapa dibilang mematuhi protokol Prokes. kesehatan. Nah, ini ruang pertanahan, Kang. Ya? Ruang pertanahan SPPT. Oh, Ah, ada ruangannya juga. ada ruangannya. Biasa ya, fasilitasnya. Ya. Pak Lurah. Ini ruang kasih. Hah? Nah, tapi di bawah apa kasihnya? Oh, lagi di bawah ya. Iya. Ya, siap, siap. Terus mana lagi? Ini aula. Ini aula. Ini apa Pak Lurah? Ini bendahara. Oh, ini bendaharanya, Pak. Ini bendahara yang tugasnya sangat sibuk. Banyak sekali ya. Oh, iya. Kegiatannya luar biasa. Makanya lagi palang ini kayaknya. Ini ruang posko terpaduan. COVID. Covid di sini. Posko PPKM Mikro. Ya, Nah, sama tugas tingkat kelurahan. Itu ada strukturnya. Ya, ini strukturnya, ini poskonya. Ini aulanya Ini aulanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, aula ini fungsinya bisa untuk masyarakat juga. Memang aula ini bisa di masyarakat yang membutuhkan ya Pak Lurah ya. Betul, betul, betul. Dipakai juga ya. Jadi selama ini sudah berjalan ya Pak Lurah. Sudah. Ini karena masih kotor ini kan habis ada kegiatan saja kan. Oh, sudah. Tanah belum kita bersihkan. Jadi siap. Ya, kalau kapannya sudah semua, terus di mana lagi kira-kira bisa ditunjukin? Di depan sudah semua. Di depan ada apa namanya aula untuk acara di tingkat apa namanya kemasyarakatan juga karena di sini ada indoor ada outdoor. Terus untuk ibadah ada juga ya Pak Lurah ya? Untuk ibadah kayaknya ada sedikit. Oh ada, tapi ada ya. Ada. Artinya ada lah gitu. Cuman kita sedang upaya bagaimana kita bisa punya musola karena kita kebetulan kita memperoleh tanah dari pengembang yang bentuknya hibah. Jadi akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat yaitu pembuatan musola. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat lah ada donatur atau siapa lah yang bisa merealisasikan itu. Siap. Atau bisa kita lihat nanti tanahnya. Ya, siap. Ayo, kita lihat ya sama-sama ya. Ya. Pelayanan. Jadi sahabat Tugas TV ini sampai saat ini pun masih melayani, itu masih ada pelayanan ya.
Ya, ini tanpa memakai masker dilarang masuk. Tuh, lihat lagi. Jadi memang di sini protokol kesehatannya sangat luar biasa dijaga. Ya, makanya semua titik juga wajib masker. Ini tempat penerima masyarakat untuk pelayanan. Dari pagi sudah ada banyak, Bu. Udah ada banyak ya pelayanan. Ya, ini kebetulan ada bapak-bapak juga nih yang sedang melakukan pelayanan. Kurang sehat ya. Oh ini nih sahabat tugas TV lihat tuh. Ini yang sering saya lihat mobilnya ini loh, yang sering di sini tuh. Terus sama ini motornya Pak Lurah ya? Motor ini Ini yang biasa sehari-hari saya pakai. Ini yang biasa dipakai sama Pak Lurah. Ya. Mobilnya diem terus itu. Nong. Aula outdoor. Aula outdoor. Ini aula outdoornya juga ada ternyata sahabat Ada. tugas TV. Ya. Disediakan sama Pak Lurah. Kalau kita lagi pengecetan kan maka banyak. Iya. Nah, ini kan tadi ini masalah apa namanya musola atau tempat ibadah ini yang sudah kita peroleh dari pihak pengembang. Nah, ini untuk sementara kita jadikan lahan untuk KWT. Oh ini KWT-nya ada. Ini Waduh. KWT. Luar biasa. KWT. Jadi Kelurahan Deringu sudah punya lahan sendiri, Kang. Iya. Ini kurang lebih 143 meter persegi. Tapi ini ada tanaman-tanaman apa ini, Pak Lurah? Ini ada sawi, ada kacang panjang, ada juga apa namanya itu kangkung, Kangkung ya. dan lain sebagainya. Masyarakat bisa dong kalau misalkan sudah panen bisa menikmati juga. Bisa. Dong. Luar biasa. Jadi bukan untuk sendiri ya sahabat tugas TV. Dikelola oleh masyarakat, kan? Masyarakat untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Bukan untuk Pak Lurah. Bukan. Luar biasa sahabat Dan tugas TV. bahkan Pak Lurah juga menyumbang bibit-bibitnya lah untuk kepentingan masyarakat kan itu. Ini berjalan ya Pak Lurah ya. Alhamdulillah berjalan. Oke sahabat tugas TV tadi sudah lihat beberapa tempat fasilitas di kelurahan ini, juga mobilnya Pak Lurah yang selama ini kita lihat kok nggak bergerak ini mobil, ngapain, ternyata Pak Lurah pakai motor kelilingnya. Ya. Itu perlu diingat. Dan juga ada absen-absennya tadi memang real, absennya itu memang tidak direkayasa. Tidak. Memang Tidak. ketegasan dari Pak Lurah di sini, kedisiplinnya perlu dijaga juga. Tidak hanya prokes tapi juga kedisiplinnya perlu dijaga. Begitu Pak Lurah. Betul. Baik, terima kasih Pak Lurah ya. Yuk, ada lagi yang mau dilihatin Pak Lurah? Ada posnya juga. Oh, ada pos. Ada pos. Ya. Di sana ada pos. Itu pos jaga standby 24 jam atau gimana? 24 jam. Kalau yang ada yang pagi itu ada yang standby, ada yang siang malam juga ada. Oh, ada juga ya? Ada dari mulai jam 5 sampai jam 4. Oke, sahabat tugas TV, tadi udah kita gerbek semua, mulai dari kendaraannya Pak Lurah, mulai dari sampai semua akar-akarnya kita gerbek. Bahkan di sini saya menemukan bahwa kedisiplinan ini ditingkatkan sekali oleh Pak Lurah, dan juga prokes kesehatan tadi udah lihat sendiri, tidak akan melayani jika tidak memakai masker. Sangat luar biasa. Oke, kita perlu ditiru dengan kelurahan-kelurahan lain, dan juga perlu kita apresiasikan Bapak Lurah Edi Kobra ini. Baik sahabat Tugas TV, itu aja tadi kita lihat sama-sama lingkungannya dan fasilitas di Kelurahan Deringo ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Wahyu Firmansyah dan Mama Yai Ruyat serta Bapak Lurah Edi Kobra mundur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.